Umroh cuma 15 juta? Penasaran gimana caranya? Ini dia rahasianya yang bikin kaget. Jangan skip video ini, karena kami bakal bongkar habis-habisan cara umroh mandiri yang super hemat dan anti ribat. Hai sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini. Kali ini kami excited banget buat share pengalaman kami umroh mandiri yang super hemat cuma modal 15 juta. Banyak yang bilang umroh itu mahal, ribet, harus lewat travel agent. Eits, tunggu dulu. Kami buktikan umroh mandiri itu bisa banget, bahkan bisa lebih murah dan fleksibel. Kami bakal kupas tuntas step by step, mulai dari persiapan dokumen, booking tiket pesawat dan hotel, sampai tips selama di Tanah Suci. Pokoknya, tonton video ini sampai habis, karena semua rahasia kami bakal kami share di sini. Siapin catatan kalian, karena informasi ini bakal ngebantu banget buat kalian yang pengen umroh dengan budget terbatas. Kami yakin, setelah nonton video ini, kalian bakal langsung pengen booking tiket dan berangkat umroh. Oke, langsung aja ya. Langkah pertama yang paling penting adalah niat. Ya, niat yang kuat adalah modal utama. Karena dengan niat yang kuat, insya Allah semua urusan bakal dipermudah. Setelah niat, kita mulai dengan persiapan dokumen. Dokumen yang paling penting adalah paspor dan visa. Paspor pastikan masih berlaku minimal 6 bulan setelah tanggal kepulangan. Untuk visa, kalian bisa urus sendiri melalui website resmi Kedutaan Arab Saudi. Prosesnya lumayan mudah, tapi butuh ketelitian. Pastikan semua data yang diisi benar dan sesuai dengan dokumen yang kalian miliki. Jangan sampai ada kesalahan, karena bisa bikin visa kalian ditolak. Selain paspor dan visa, kalian juga perlu menyiapkan dokumen pendukung lainnya, seperti KTP, kartu keluarga, dan buku nikah jika sudah menikah. Dokumen-dokumen ini biasanya dibutuhkan saat proses pembuatan visa, jadi pastikan semua dokumen kalian lengkap dan valid ya. Setelah dokumen lengkap, saatnya cari tiket pesawat dan hotel. Nah, di sini nih kuncinya budget hemat. Kalian harus rajin-rajin memantau promo tiket pesawat. Biasanya, maskapai penerbangan suka ngadain promo di waktu-waktu tertentu. Manfaatkan promo ini sebaik mungkin. Kalian bisa cari tiket pesawat jauh-jauh hari, bahkan 6 bulan sebelum keberangkatan. Semakin jauh hari kalian booking, biasanya harga tiketnya akan semakin murah. Selain promo dari maskapai penerbangan, kalian juga bisa memanfaatkan website atau aplikasi travel yang sering menawarkan diskon. Bandingkan harga dari beberapa website atau aplikasi dan pilih yang paling murah. Untuk hotel, kalian bisa cari penginapan yang dekat dengan Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Tapi, harga hotel di sekitar masjid biasanya lebih mahal. Kalian bisa cari alternatif penginapan yang agak jauh dari masjid, tapi masih mudah dijangkau dengan transportasi umum. Nah, untuk transportasi selama di Tanah Suci, kalian bisa memanfaatkan transportasi umum seperti bus atau taksi. Harga bus biasanya lebih murah daripada taksi, tapi taksi lebih nyaman dan fleksibel. Kalian bisa pilih transportasi yang sesuai dengan budget dan kebutuhan kalian. Selain transportasi umum, kalian juga bisa berjalan kaki. Berjalan kaki bisa jadi pilihan yang menyenangkan, apalagi kalau kalian pengen menikmati suasana kota Mekah atau Madinah. Tapi, pastikan kalian memakai alas kaki yang nyaman, karena jarak antara satu tempat ke tempat lain lumayan jauh. Jangan lupa juga bawa air minum, karena cuaca di Tanah Suci biasanya panas. Selama di Tanah Suci, kalian juga bisa memanfaatkan aplikasi transportasi online, seperti Uber atau Careem. Aplikasi ini memudahkan kalian untuk memesan taksi atau mobil pribadi dengan harga yang lebih transparan. Untuk urusan makan, kalian bisa cari makanan di warung-warung atau restoran lokal. Harga makanan di warung atau restoran lokal biasanya lebih murah daripada di hotel atau restoran mewah. Kalian bisa mencoba berbagai macam masakan khas Arab Saudi, seperti nasi kebuli, shawarma, atau falafel. Jangan lupa juga coba kurma dan air zam-zam, karena kedua makanan ini sangat populer di Tanah Suci. Selain makan di warung atau restoran lokal, kalian juga bisa masak sendiri. Kalau kalian menginap di apartemen atau hotel yang memiliki fasilitas dapur, kalian bisa masak makanan sendiri untuk menghemat biaya. Kalian bisa beli bahan makanan di supermarket atau pasar tradisional. Masak sendiri bisa jadi pilihan yang menyenangkan, apalagi kalau kalian bepergian dengan keluarga atau teman-teman. Selain lebih hemat, masak sendiri juga bisa lebih sehat dan sesuai dengan selera kalian.
Selama di Tanah Suci, jangan lupa untuk beribadah dengan khusyuk. Manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk berdoa, berzikir, dan membaca Al-Quran. Jangan terlalu fokus dengan urusan duniawi, seperti belanja atau berfoto-foto. Ingat, tujuan utama kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Selain beribadah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, kalian juga bisa mengunjungi tempat-tempat bersejarah lainnya, seperti Jabal Uhud, Masjid Quba, atau Museum Madinah. Tempat-tempat ini bisa menambah wawasan kalian tentang sejarah Islam. Jangan lupa juga untuk bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Sedekah bisa membuka pintu rezeki dan keberkahan dalam hidup kita. Selama di Tanah Suci, kalian juga bisa mengikuti kajian-kajian agama yang diadakan di masjid atau tempat-tempat lainnya. Kajian agama bisa menambah ilmu dan pemahaman kita tentang Islam. Tips penting lainnya adalah jaga kesehatan. Cuaca di Tanah Suci biasanya panas dan kering, jadi kalian harus banyak minum air putih untuk mencegah dehidrasi. Selain itu, kalian juga harus menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar. Jangan lupa untuk mencuci tangan sebelum makan dan setelah beraktivitas. Istirahat yang cukup juga penting untuk menjaga kesehatan. Jangan terlalu memaksakan diri untuk beraktivitas, apalagi kalau kalian sedang tidak fit. Kalau kalian merasa sakit, segera periksakan diri ke dokter atau klinik terdekat. Bawa juga obat-obatan pribadi yang biasa kalian gunakan, seperti obat sakit kepala, obat diare, atau obat flu. Jangan lupa juga bawa sunblock dan lip balm untuk melindungi kulit dari sinar matahari dan bibir dari kekeringan. Jaga kesehatan adalah kunci untuk bisa beribadah dengan optimal selama di Tanah Suci. Hal penting lainnya adalah komunikasi. Pastikan kalian memiliki nomor telepon lokal yang bisa dihubungi. Kalian bisa membeli kartu SIM lokal di bandara atau toko-toko lainnya. Nomor telepon lokal ini akan memudahkan kalian untuk berkomunikasi dengan keluarga atau teman-teman di Indonesia. Selain itu, kalian juga bisa menggunakan aplikasi chatting seperti WhatsApp atau Telegram untuk berkomunikasi. Aplikasi ini lebih hemat daripada menggunakan SMS atau telepon biasa. Selama di Tanah Suci, usahakan untuk selalu terhubung dengan keluarga atau teman-teman di Indonesia. Beritahu mereka tentang kabar kalian secara berkala. Hal ini penting agar mereka tidak khawatir tentang keadaan kalian. Selain itu, kalian juga bisa meminta doa dari mereka agar ibadah kalian di Tanah Suci berjalan lancar. Untuk urusan bahasa, kalian tidak perlu khawatir. Di Tanah Suci, banyak orang yang bisa berbahasa Indonesia. Kalian bisa berkomunikasi dengan mereka menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kalau kalian tidak bisa berbahasa Arab, kalian bisa belajar beberapa kosakata dasar bahasa Arab. Kosakata dasar ini akan membantu kalian untuk berkomunikasi dengan orang-orang lokal. Selain itu, kalian juga bisa menggunakan aplikasi penerjemah bahasa untuk membantu kalian berkomunikasi. Aplikasi ini bisa menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Arab atau sebaliknya. Selama di Tanah Suci, jangan ragu untuk bertanya kepada orang-orang lokal kalau kalian membutuhkan bantuan. Mereka biasanya sangat ramah dan senang membantu orang asing. Nah, sekarang kita masuk ke tips umroh hemat. Tips pertama adalah manfaatkan promo. Rajin-rajinlah memantau promo tiket pesawat dan hotel. Biasanya, maskapai penerbangan dan hotel suka ngadain promo di waktu-waktu tertentu. Manfaatkan promo ini sebaik mungkin. Tips kedua adalah booking jauh-jauh hari. Semakin jauh hari kalian booking tiket pesawat dan hotel, biasanya harganya akan semakin murah. Tips ketiga adalah pilih penginapan yang sederhana. Jangan terlalu fokus dengan hotel mewah. Pilih penginapan yang sederhana tapi bersih dan nyaman. Tips keempat adalah masak sendiri. Kalau kalian menginap di apartemen atau hotel yang memiliki fasilitas dapur, kalian bisa masak makanan sendiri untuk menghemat biaya. Tips kelima adalah bawa bekal dari rumah. Kalian bisa bawa makanan ringan atau cemilan dari rumah untuk menghemat biaya makan selama di Tanah Suci. Tips keenam adalah manfaatkan transportasi umum. Harga transportasi umum biasanya lebih murah daripada taksi. Tips ketujuh adalah jangan belanja berlebihan. Beli oleh-oleh secukupnya saja. Jangan terlalu fokus dengan belanja karena tujuan utama kita adalah untuk beribadah. Tips ke-8 adalah bersedekah. Sedekah bisa membuka pintu rezeki dan keberkahan dalam hidup kita. Tips ke-9 adalah berdoa. Berdoalah agar Allah memudahkan urusan kita selama di Tanah Suci. Tips ke-10 adalah bersabar. Bersabarlah dalam menghadapi segala cobaan selama di Tanah Suci.
Jadi, dengan perencanaan yang matang dan tips yang tepat, umroh mandiri dengan budget 15 juta itu bisa banget. Kalian nggak perlu khawatir lagi dengan biaya yang mahal atau ribetnya urusan travel agent. Umroh mandiri memberikan kalian kebebasan untuk mengatur sendiri perjalanan ibadah kalian. Kalian bisa memilih sendiri tiket pesawat, hotel, dan transportasi yang sesuai dengan budget dan kebutuhan kalian. Selain itu, kalian juga bisa mengatur sendiri jadwal ibadah kalian. Kalian bisa fokus beribadah sesuai dengan keinginan dan kemampuan kalian. Umroh mandiri juga memberikan kalian kesempatan untuk belajar dan berinteraksi langsung dengan masyarakat lokal. Kalian bisa mengenal budaya dan tradisi Arab Saudi dengan lebih dekat. Kami harap video ini bermanfaat buat kalian semua yang pengen umroh dengan budget terbatas. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman atau keluarga kalian yang juga pengen umroh. Siapa tahu, informasi ini bisa membantu mereka mewujudkan impian mereka untuk mengunjungi Baitullah. Kami juga pengen dengar cerita dari kalian yang udah pernah umroh mandiri. Share pengalaman kalian di kolom komentar ya. Siapa tahu cerita kalian bisa menginspirasi orang lain untuk berani umroh mandiri. Jangan lupa juga untuk like video ini kalau kalian suka dan subscribe channel kami untuk video-video menarik lainnya. Intinya, umroh itu panggilan hati. Kalau kalian udah niat dan berusaha, insya Allah pasti ada jalannya. Jangan takut untuk mencoba umroh mandiri, karena pengalaman ini bakal jadi pengalaman yang tak terlupakan dalam hidup kalian. Semoga Allah memudahkan urusan kita semua untuk bisa mengunjungi Baitullah. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke sahabat, itu dia tips dan trik umroh mandiri dengan budget 15 juta dari kami. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menginspirasi kalian semua untuk mewujudkan impian kalian untuk mengunjungi Baitullah. Jangan lupa, like video ini kalau kalian suka, komen di bawah kalau kalian punya pertanyaan atau pengalaman umroh mandiri lainnya, subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya, dan share video ini ke teman-teman dan keluarga kalian yang pengen umroh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.